Salam demokrasi. We are the working class. We are the working class. We are the working class. Partai Buruh menang, menang, menang. Kepada seluruh masyarakat Maluku Utara, perkenalkan, saya Ali Akbar Muhammad, Wakil Sekretaris Esko Partai Buruh Provinsi Maluku Utara. Sebelumnya, saya ingin menyampaikan terkait dengan situasi yang terjadi di Maluku Utara. Yang pertama, Maluku Utara kita diperhadapkan dengan berbagai kebijakan yang justru semakin merusak lingkungan. Kita tahu secara bersama bahwa Maluku Utara yang luas wilayahnya tidak begitu besar, hari ini kita diperhadapkan dengan 330-an lebih izin usaha pertambangan maupun perkebunan sawit yang hari ini akan merongrong, yang hari ini akan mengeruk, yang hari ini akan merampas, yang hari ini akan terus merusak lingkungan kehidupan kita yang ada di Maluku Utara, terkhususnya yang ada di Halmahera Tengah, yang ada di Halmahera Selatan, yang ada di Halmahera Timur, yang ada di Halbar, di Pabos, yang ada di Sanana, yang ada di Taliabu, yang ada di Murutai, yang ada di Tidore, maupun yang ada di Ternate. Demi kepentingan pengerukan sumber daya alam yang dilakukan oleh industri ekstraktif, yang dilakukan oleh industri perkebunan sawit, yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang akan membangun pertokoan di sepanjang pantai yang ada di Ternate dan Tidore, rakyat Maluku Utara diperhadapkan dengan reklamasi, diperhadapkan dengan kerusakan lingkungan, dan diperhadapkan dengan perampasan ruang-ruang hidup akibat dari pemusatan ekonomi yang hanya berfokus pada kepentingan oligarki maupun kepentingan korporasi, tambang, sawit, dan lain sebagainya. Dan kita rakyat Maluku Utara akan terus-menerus harus menanggung beban, terutama kaum buruh, terutama kaum tani, masyarakat adat akan menanggung beban dari seluruh perbuatan kejahatan yang dilakukan oleh korporasi maupun negara, yang didukung oleh negara maupun pemerintah Indonesia, provinsi, bahkan kabupaten kota yang ada di Maluku Utara. Kita, kelas pekerja, kita rakyat Maluku Utara akan menanggung beban dari krisis lingkungan tersebut. Dan hari ini telah kita rasakan banyak ikan-ikan yang mati, banyak tumbuhan-tumbuhan yang tidak bisa hidup lagi, banyak masyarakat yang tidak bisa lagi mengkonsumsi air. Hal yang paling konkret terjadi di Obi, yang terjadi di Weda, yang terjadi di GB, yang terjadi di Maba, dan lain sebagainya. Rakyat hari ini tidak bisa lagi mengkonsumsi kebutuhan hidup dari alam. Dan itu yang kita rasakan. Yang kedua, kita tahu secara bersama dengan masifnya industri ekstraktif maupun perkebunan sawit yang ada di Maluku Utara, tentu petani dan masyarakat adat maupun masyarakat asli seperti Tugutil dan lain sebagainya harus kehilangan tanahnya, harus kehilangan ruang hidupnya. Petani dan masyarakat adat maupun masyarakat asli harus dipaksa untuk menjadi buruh-buruh murah di industri-industri tambang yang justru juga tidak mampu menjawab kesejahteraan mereka. Yang ketiga, kita diperhadapkan dengan situasi di mana pengambilan dan pengerukan sumber daya alam justru tidak menjawab pendidikan gratis bagi anak-anak maupun bagi rakyat di Maluku Utara. Kita tahu secara bersama setiap tahun pendidikan semakin mahal, tapi justru investasi yang begitu besar yang ada di berbagai daerah di kabupaten kota di Maluku Utara tidak mampu menjawab pendidikan gratis bagi seluruh rakyat Maluku Utara. Selain itu juga kesehatan tidak terlengkapi fasilitasnya dari kota, dari provinsi sampai kabupaten kota, bahkan sampai di desa. Fasilitas-fasilitas kesehatan tidak pernah dipenuhi oleh negara, tidak pernah dipenuhi oleh pemerintah. Dan kita tahu secara bersama kesehatan semakin hari semakin mahal. Lalu kita bertanya, apa guna investasi yang begitu besar tapi rakyatnya sakit, rakyatnya tidak bisa menempuh pendidikan? Yang paling bahaya adalah rakyatnya tidak bisa makan. Inilah situasi yang terjadi di Maluku Utara, teman-teman, maupun seluruh rakyat Maluku Utara. Ada mama-mama pasar yang harus menyewa tempat-tempat penjualan yang begitu mahal. Ada ojek-ojek yang terus-menerus
tidak mendapatkan perlindungan, supir-supir angkot, supir-supir yang bekerja di sektor jalan lintas atau yang bekerja di lintas provinsi, lintas kabupaten tidak mendapatkan perlindungan hukum. Begitupun pekerja-pekerja speedboat yang tidak terjamin jaminan kesejahteraannya. Begitupun mahasiswa, begitupun kaum muda yang hari ini terus-menerus bingung mencari lapangan pekerjaan. Begitupun para pelajar yang terus-menerus diperhadapkan dengan kurikulum yang tidak ilmiah. Dan mama-mama yang ada di desa-desa di seluruh Maluku Utara hari ini resah dengan pendidikan mahal, resah dengan kesehatan mahal, resah dengan berbagai problem peningkatan bahan-bahan pokok yang begitu mahal. Dan ini semua yang perlu diketahui oleh seluruh rakyat Maluku Utara, bahwa ini bukanlah takdir Tuhan. Ini bukanlah takdir Tuhan. Ini bukanlah takdir Tuhan. Tapi apa yang terjadi tadi, apa yang saya sebutkan tadi, ini semua disetting oleh kebijakan-kebijakan politik. Ini semua disetting oleh kebijakan-kebijakan ekonomi. Mereka yang hari ini duduk di presiden, yang duduk di menteri-menteri, yang duduk di DPR RI, yang duduk di DPRD, maupun yang duduk di bupati dan gubernur, merekalah yang kemudian menjadi bagian dari perencanaan menyusun kebijakan-kebijakan politik yang hari ini berdampak pada kesengsaraan rakyat Indonesia. Untuk itu, saya ingin sampaikan bahwa hanya dengan kita membangun kekuatan politik kita sendiri, hanya dengan kita, saya ingin sampaikan bahwa situasi yang terjadi tadi hanya bisa diselesaikan jika rakyat Maluku Utara bergabung dengan alat politiknya, membangun alat politiknya sendiri, membangun partai politiknya sendiri. Dan hari ini seluruh keresahan yang terjadi pada rakyat Maluku Utara, pada masyarakat Maluku Utara, Partai Buruh sebagai partai yang lahir dari rahim kelas pekerja, yang lahir dari rahim rakyat Indonesia, yang didirikan oleh 11 organisasi yang terdiri dari 4 konfederasi buruh besar, kemudian dari gerakan perempuan, gerakan guru, gerakan kaum tani, dan berbagai kalangan gerakan lainnya yang terlibat dalam pembentukan Partai Buruh. Oleh karena itu, saya menawarkan kepada seluruh rakyat Maluku Utara bahwa Partai Buruh merupakan partai yang tepat bagi rakyat Maluku Utara untuk menjadi bagian, bagian untuk berjuang bersama Partai Buruh, memperjuangkan kehidupan yang lebih baik, memperjuangkan kehidupan yang lebih sejahtera. Lalu masyarakat Maluku Utara bertanya, lantas apa bedanya Partai Buruh dengan partai-partai yang sebelumnya? Saya ingin memberitahukan bahwa Partai Buruh merupakan partai yang murni lahir dari rahim kelas pekerja, lahir dari rahim rakyat Indonesia. Maka dalam pendiriannya ketika dideklarasikan kepada tanggal 5 Oktober tahun 2021, Partai Buruh tidak mengharapkan sepeser pun, mengharapkan modal sepeser pun dari elit-elit politik maupun dari pengusaha multinasional maupun multi internasional. Partai Buruh didirikan oleh yuran anggotanya, oleh yuran buruh, oleh yuran petani, nelayan, kaum miskin kota, guru, dan lain sebagainya. Sehingga partai ini bukan milik segelintir orang, tapi partai ini merupakan partai milik seluruh kelas pekerja, kaum buruh, kaum tani, dan seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua, Partai Buruh berbeda dengan partai-partai oligarki atau partai-partai yang ada sebelumnya, yaitu ideologi maupun asas yang dibawa oleh Partai Buruh. Partai Buruh membawa asas yang dimana welfare state ini berjuang untuk hak-hak kesetaraan maupun hak-hak demokrasi, maupun memperjuangkan distribusi kekayaan secara merata dan adil. Inilah yang membedakan dengan partai-partai oligarki atau partai-partai sebelumnya, yang mana mereka memiliki ideologi yang sudah sangat tua, yaitu ideologi yang hanya untuk
mengakumulasi perut mereka, mengakumulasi kepentingan politik mereka, sehingga mereka tidak pernah peduli dengan situasi dan masalah-masalah yang terjadi pada rakyat Indonesia. Itu terbukti ketika kita diperhadapkan dengan COVID-19, seluruh partai-partai politik yang orang-orangnya menjadi DPR, yang orang-orangnya yang menjadi presiden maupun menteri dan gubernur, bupati dan lain sebagainya, mereka tidak pernah berani memotong gaji mereka untuk menjamin keselamatan, kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan partai buruh akan mendorong caleg-caleg dari partai buruh, mendorong figur-figur dari partai buruh yang masuk di parlemen, bukan untuk menjadikan politisi sebagai profesi, tapi orang-orang yang kemudian didorong oleh rakyat melalui partai buruh merupakan orang-orang yang murni berjuang untuk melayani kepentingan rakyat, bukan berjuang untuk memperkaya diri sendiri. Itulah yang membedakan antara partai buruh dengan partai-partai yang lain. Dan partai buruh memiliki proses demokrasi dan demokratisasi dalam partai yang sungguh luar biasa, yang dimana seluruh rakyat yang tergabung dalam partai buruh memiliki hak yang sama. Artinya setiap orang yang kemudian dicalonkan menjadi DPR, bupati dan lain sebagainya, bahkan presiden, ketika dia tidak menjalankan 13 program yang terdiri di kedaulatan rakyat sampai pada bicara penguatan koperasi dan BUMN, bicara soal upah layak, bicara soal pajak, pendidikan, kesehatan, agraria dan lain sebagainya, maka orang-orang tersebut akan dicabut haknya. Artinya rakyat yang ada dalam partai buruh punya hak untuk mencabut kembali orang-orang yang kemudian diusulkan. Inilah yang membedakan partai buruh dengan partai-partai lainnya. Kemudian saya ingin menyampaikan bahwa partai buruh punya gagasan yang alternatif. Dalam situasi dan kondisi di Maluku Utara, kita tahu secara melihat kondisi yang terjadi di Maluku Utara, partai buruh sebagai partai alternatif ke depan akan berjuang untuk hak-hak kaum tani, hak-hak kaum buruh maupun hak-hak seluruh rakyat Maluku Utara. Yang pertama, berlandaskan pada kondisi tersebut, maka partai buruh akan berjuang untuk kesejahteraan kaum tani dengan mendorong teknologi maju kepada petani, memberikan tanah kepada petani dan memberikan modal kepada petani agar sektor perkebunan dan sektor pertanian bisa membuka lapangan pekerjaan sebesar-besarnya, sekaligus menjawab agar Maluku Utara tidak hanya menjadi toilet bagi industri ekstraktif. Dan juga ke depan partai buruh melihat kondisi yang ada di Maluku Utara, tentu untuk menjawab pendidikan gratis dan kesehatan gratis, maka partai buruh akan berjuang pajak progresif untuk perusahaan-perusahaan besar maupun orang-orang kaya, agar dari pajak tersebut bisa menjawab pendidikan dan kesehatan gratis bagi seluruh rakyat Maluku Utara maupun kebutuhan mendasar bagi seluruh rakyat Maluku Utara. Kemudian yang paling urgensi adalah berbagai problem kelas pekerja, terutama kaum buruh yang terus diperhadapkan dengan kecelakaan kerja, yang terus diperhadapkan dengan upah murah, yang terus diperhadapkan dengan berbagai kebijakan yang menyengsarakan buruh, sehingga ke depan partai buruh akan berjuang untuk kesejahteraan upah yang layak bagi seluruh buruh di Indonesia, maupun buruh tambang maupun buruh perkebunan sawit yang ada di Maluku Utara, berjuang untuk melindungi keselamatan dan kesehatan kerja bagi kaum buruh, sekaligus berjuang untuk kehidupan yang lebih baik bagi seluruh buruh. Yang partai buruh juga akan berjuang untuk melindungi hak-hak lingkungan hidup maupun hak-hak alam maupun hak-hak perempuan yang hari ini terus dimarginalkan, hari ini terus didiskriminasi dan terus mendapatkan perlakuan yang tidak adil. Untuk itu, marilah bergabung dengan partai buruh. We are the working class. Partai buruh menang, menang, menang.